Loh, sedang apa Mas Ibnu? Oh ini Pak Barandi, saya sedang lihat-lihat laci ini kok mau dibuka kok nggak bisa gitu. Kelihatannya kuncinya itu beda, mungkin dibawa senior karena ini kan peninggalan dari senior. Saya jadi ingat, kebetulan hari ini ada pertemuan para pensiunan di gedung KLMB. Siapa tahu senior-senior ada di sana. Ayo kita ke sana aja. Oke Pak, mari Pak. Ya, mari. Wah, ini kunci apa Pak Ibnu kok banyak banget? Mau diapakan ini kunci-kunci ini? Kunci laci. Kunci ini udah lama kita bawa mana-mana. Dan mejanya ada di kamar. Siapa tahu ini berguna, maka kan saya serahkan ke fakultas. Kunci lama. Kebetulan, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Sun? Pak Ibnu. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Pak Ibnu. Mas Ibnu. Ibnu Rosadi Pak. Rosadi. Kalau ini Pak Ibnu. Pak Ibnu. Iya. Pak, saya tuh jadi ingat ada urusan dengan Pak Suk yang kemarin urusan lab. Kita bisa ketemu dulu ya? Baik. Daripada kita punya hutang ya, mari kita selesaikan. Mari Pak. Terus Pak Ibnu? Iya, gimana Pak Ibnu? Mau duluan? Enggak, saya mau keliling-keliling dulu. Oh iya, sudah. Nanti saya telepon terus. Oke. Ya, saya dengan Pak Suk dulu siap. Pak Ibnu. Ya. Pak Mari, Ibnu nanti Pak. saya antar nggih. Monggo Pak. Monggo. Oke. Kita naik saja Pak. Ini lab kita Pak, ini akuisisi data. Monggo Pak. Di kamera. Kita ada batu bara Pak. Oh iya Pak Ibnu. Kalau zaman dulu akuisisinya seperti apa ya Pak ya? Ya kalau dulu data itu diambil dari lapangan untuk data primer. Ya. Nah kalau sekarang bisa melalui foto udara, lalu yang lebih nanti pakai skala kecil, pakai citra. Ya, itu alat yang kita pakai dulu. Udah lama kita pakai itu alat itu. Nah mungkin sekarang udah kemajuan teknologi udah pakai alat yang baru. Kalau gitu kita lihat Pak. Monggo Pak. Ya. Nah ini alat-alat yang kita pakai dulu ya, untuk mencari data lapangan. Ini yang waterpass, ini yang teodorit. Peta dan kegiatan pemetaan. Awalnya merupakan kegiatan mendokumentasikan secara spasial objek, fenomena, dan peristiwa di muka bumi. Pemetaan dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada pada saat itu. Wilayah UGM sendiri pada peta tahun-tahun lampau saat UGM belum dibangun teridentifikasi sebagai lahan terbuka dengan rumput ilalang dan pohon di atasnya yang terlihat dari peta-peta tahun 1900-an awal. Baru kemudian terlihat pembangunan UGM dari foto udara tahun 1959 di mana hanya terdapat beberapa bangunan saja, di antaranya gedung pusat UGM. Selanjutnya, foto-foto udara ini selalu diperbarui dengan foto-foto udara serta citra satelit yang lebih baru hingga saat ini. Tahun 1963, Fakultas Geografi UGM berdiri dengan salah satu lab kartografi sebagai pendukung studi geografi yang menekuni kegiatan pemetaan.
Perkembangan kartografi sendiri terbagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu sebelum tahun 1960, di mana kartografi sebagai pabrik peta atau manufacturing mark, sehingga kegiatan laboratorium kartografi di geografi lebih mengajarkan pada proses desain, produksi, dan reproduksi seperti layout dan cetak-mencetak. Sedangkan akuisisi datanya di akhir periode ini terutama masih menggunakan ground survey dan mulai menggunakan foto udara. Yuk kita melihat prosesnya pada zaman itu. Setelah 1960, kartografi sebagai penyampaian informasi tentang geospasial dalam bentuk peta-peta, atau bisa disebut sebagai the conveying of spatial information by means of map. Nah, yuk kita lihat perkembangan UGM dari waktu ke waktu dengan foto udara. Data spasial berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi akuisisi data, di mana penginderaan jauh dan peralatan ukur lapangan juga semakin meluas dan canggih dengan memanfaatkan teknologi digital, dan dikenal dengan pembangunan basis data geospasial. Data geospasial ini yang mencakup informasi objek, fenomena, dan atau peristiwa pada masa atau rentang waktu tertentu dan keberadaan posisinya tertentu pula di dunia nyata, yang penetapannya ditentukan melalui sistem georeferensi. Data geospasial dibangun dengan menggunakan suatu sistem informasi tertentu yang saat ini menggunakan teknologi komputer, mencakup basis data atribut dan grafisnya. Data grafis setidaknya dapat diwakilkan dengan komputer grafis berbasis vektor dan tessellation atau tiling seperti raster. Vektor menghadirkan tampilan grafis dengan memanfaatkan koordinat X, Y, dan atributnya, sedangkan raster menghadirkannya dengan menggunakan pixel atau picture element berupa baris dan kolom beserta nilai yang dikandungnya. Sumber data geospasial banyak memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai metode akuisisi. Data geospasial saat ini bisa diperoleh dari berbagai macam sumber dan atau saling diintegrasikan dari berbagai sumber data, baik berupa data tabulasi, data foto, data penginderaan jauh, audio, data 3D, dan lain sebagainya.
Perangkat yang digunakan juga berbagai macam, mulai yang khusus hingga yang umum digunakan oleh masyarakat pada umumnya, seperti smartphone. Nah, kalau ini Pak, alat untuk visualisasi data geospasial alat zaman sekarang. Caranya adalah seperti ini, dipakaikan ke kepala, kemudian kita bisa melihat dengan kontrol di mouse ini Pak. Bagaimana Pak? Menarik kan? Bagus, oke. Oke Pak, selanjutnya kita jalan-jalan keluar. Saya mau menunjukkan satu alat untuk visualisasi untuk kegiatan di lapangan. Ayo, Pak. oke. Wah, ini gedung lama ini dan yang lain pembangunannya cepat berkembang dan juga penghijauannya juga tumbuh pohon yang gede-gede. Iya Pak, memang benar ini akhir-akhir ini pembangunan UGM memang pesat sekali Pak. Ya. Dan pembangunan ini sebenarnya nanti dari waktu ke waktu kita bisa lihat dengan teknologi GIS Pak. Penyajian data geospasial.
Pada awalnya disajikan dalam bentuk peta sederhana dengan menempatkan objek, fenomena, dan peristiwa pada fitur spasial yang diwakilkan dalam simbol-simbol kartografis yang dilengkapi dengan legenda menyesuaikan pada kepentingan informasi fiturnya. Kemudian juga dipadukan dengan berbagai sumber data spasial lain, sehingga nilai informasinya menjadi meningkat dan lebih menarik. Peta berkembang dari tak sekedar menyajikan data, tetapi juga diolah, dianalisis, sehingga dapat memberikan informasi hasil analitik dan sintetik dari berbagai data geospasial dengan bantuan sistem informasi geografis. Lain kali kita akan membahas ini lebih jauh ya. Dewasa ini, peta dapat disajikan dalam berbagai variasi visualisasi dan bahkan non-visualisasi seperti tactile map dan bahkan yang berbasis audio. Indera manusia dimanfaatkan seoptimal mungkin agar pemahaman kognitif manusia terhadap ruang semakin besar. Visualisasi geospasial adalah kegiatan visualisasi data geospasial seperti peta dan model 3 dimensi. Para ilmuwan biasanya menggabungkan data dari beberapa sumber untuk membuat gambaran lengkap mengenai suatu lokasi. Visualisasi geospasial mengembangkan pemahaman tingkat tinggi mengenai tema, pola, dan tren tertentu di permukaan bumi. Tipe visualisasi ini memberikan wawasan mengenai lingkungan, mengungkap dampaknya terhadap manusia, dan kehidupan alam. Visualisasi geospasial biasanya melibatkan penggunaan teknologi geospasial untuk membuat peta dan grafik 3D interaktif. Teknologi imersif. Teknologi imersif saat ini mulai diaplikasikan dalam data geospasial, di mana integrasi antara dunia nyata dan data geospasial dipadukan dalam satu kesatuan visualisasi. Teknologi imersif atau teknologi penaman merupakan teknologi yang mengaburkan batasan antara dunia nyata dengan dunia digital atau dunia simulasi, sehingga penggunaannya bisa merasakan suasana yang mirip dengan dunia nyata. Teknologi ini terbagi dalam dua perspektif, yaitu VR dan AR atau perpaduan keduanya MR, di mana AR merupakan singkatan dari Augmented Reality dan VR adalah Virtual Reality, dan MR adalah Mixed Reality. Tentu saja kita memerlukan perangkat bantuan visual seperti gadget, layar komputer, maupun Google atau Virtual Reality Glasses. Nah, dengan demikian, kita bisa memadukan antara kondisi zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang, menggabungkan data yang dahulu, data terkini, dan data rencana ke depan. Tentu saja, Universitas Gadjah Mada di masa lalu hingga di masa depan dapat kita susun menjadi satu basis data geospasial yang bermanfaat bagi pengetahuan sejarah dan rencana ke depan Universitas Gadjah Mada. Oke Pak Ibnu, kita tunjukkan teknologi sekarang. Kita bisa lihat kondisi tempo yang lalu sampai dengan yang sekarang dengan teknologi GIS visualization untuk kegiatan lapangan. Bagus. Oke, sudah selesai menuju ke parkiran. Oh iya, ini ada kunci Pak. Sebetulnya ini mau saya serahkan ke fakultas. Tapi ini kebetulan ketemu sama Mas Ibnu, dan saya akan ada acara. Akhirnya saya serahkan melalui Mas Ibnu, supaya nanti diserahkan ke fakultas. Oke Pak, ini kebetulan saya juga sedang cari kunci di laci yang itu mejanya merupakan tinggalan dari senior. Siapa tahu itu cocok dengan kunci ini Pak. Terima kasih Pak, saya coba dulu. Sudah jalan-jalan kemana saja ini Pak? Ya, keliling-keliling. Wah, kok bisa? Ya. Oh, paham saya. Nah, paham saya. Dengan teknologi GIS ya. Ya. Apa ini tadi Pak? Wah iya itu tadi Pak itu bisa jalan-jalan keliling dalam waktu yang singkat itu Pak. Wah, nanti Pak Suk saya kasih tahu suatu saat nanti kita cobain di sini. Oke, Ya, saya tunggu loh. siap. Yaudah, Pak Brandi, saya pulang. Terima kasih Pak Suk Mas Ibnu. kehadirannya di sini.
Terima kasih Pak Ibnu. Ya, selamat jalan. Hati-hati. Jalan. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Aku kok jadi penasaran juga ya, pengen tahu isinya. Jangan-jangan barang berharga nih ya Mas Ibnu ya. Bisa saja. Nah, kalau nanti barang berharga aku kebagian juga ya. Coba Pak, coba kita Iya, coba dulu. Coba aja lah. Mari, Kita mari. coba. Mari yuk kita coba. Wah, Kelihatannya bisa tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa terbuka. Alhamdulillah. Dibuka coba Pak Ibnu. Coba Pak ya. Saya Kita coba ya. aku penasaran berat ini. Nggih. Wih. Sip, 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 Wah, sip, sip, bukan sip, main, sip, bukan sip, main sip. nyata Ya, berharga bener Nggih, nih nggih, ya. nggih. Nggih. Nggih.